warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kabarnya? Baik. Nah, jadi hari ini kita belajar EPS tentang sumber daya alam. Nah, di sini Ibu ingin mengabsen dulu lah. Yang pertama, bila Ibu absen, acungkan tangannya lah. Pertama si Arif, ya. Si Fahruji, ya. Terus si Juwita, nah, si Jupi, ya. Terus si Irwan, ya. Terus si Bayu, nah, si Yuda. Nah, ada yang belum Ibu sebut namanya? Ada. Siapa? Ya, jadi siapa namanya nih? Topan. Ya, si Topan. Topan, mana Topan? Ya. Terus si Ripan. Nah, ya hadir semua lah. Hadir. Nah, jadi di sini kita belajar IPS tentang sumber daya alam. Siapa yang tahu kepanjangan dari IPS? IPS itu adalah ilmu pengetahuan Alam dan sosial. sosial. Namanya pengetahuan alam itu IPA. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan, catatlah, menjelaskan sumber daya alam. Nah, di sini ada sumber daya alam. Ada banyak sekali sumber daya alam. Misalnya sumber daya alam itu seperti ikan, padi, apa-apa yang ada berada di alam. Coba sebutkan. Bunga, Padi, padi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ikan. Nah, padi dihasilkan oleh petani. Nah, jadi kayak padi, ada juga tanaman padi termasuk sumber daya alam. Nah, air juga termasuk sumber daya alam, dipakai untuk mengairi sungai, termasuk sumber daya alam. Nah, air ini manfaatnya untuk apa air? minum, memasak, Makan. Untuk kebersihan kita untuk apa? Mandi. Sikat gigi. Nah, banyak sekali manfaatnya air. Nah, di sini ada juga tanah. Tanah yang dipakai untuk apa biasanya tanah? Nanam. Buah, kembang, ya, bunga atau kembang dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sumber daya alam. Nah, kita di sini apalagi di pegunungan kita di sini ya, kalau sumber daya alamnya seperti tanah yang sangat subur. Nah, di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Sumber daya alam itu tersedia kembali karena siklus alam maupun karena perkembangbiakan. Contohnya tadi seperti apa jadi Ibu tadi? Tanah, hutan, hewan, air, dan yang lainnya yang kita rasakan nih apa biasanya yang kita Angin. angin atau udara. Nah, tanah tadi kita manfaatkan untuk apa? Tanaman. Tanaman menanam yang bisa bermanfaat kita makan sehari-hari
dibuat tanaman sayur. Nah, jadi tanah itu ya seperti warung. Belum. Nah, tanah itu juga ada bermacam-macam lah. Jadi tanah itu banyak macamnya. Di sini ada macam-macam tanah, tanah humus, tanah gambut, tanah vulkanik dan lain sebagainya. Nah, tanah vulkanik adalah yang tahu. Nah, tanah vulkanik ialah berasal dari endapan abu letusan Gunung Merapi. Nah, ketika meletus, Gunung Merapi mengeluarkan abu dan lava yang dikeluarkan bercampur dengan tanah. Nah, ini disebut tanah vulkanik yang keluar dari letusan Gunung Merapi. Nah, tanah ini biasanya sangat subur. Nah, terjadi biasanya di daerah Jawa. Jadi masih bahan Jawanya berkebun itu tanahnya subur dari letusan gunung berapi. Yang kedua, tanah humus. Yang pertama tadi tanah apa? Vulkanik, yang berasal dari gunung berapi. Yang kedua, tanah humus. Nah, siapa juga ada yang tahu tentang tanah humus? Nah, tanah humus ialah daun-daunan jatuh ke tanah kemudian membusuk. Nah, yang dedaunan tuh gugur ke tanahnya kan subur tuh kan dingin. Nah, itu tanah namanya tanah humus. Nah, kemudian tanah gambut. Tanah gambut terbentuk dari tumbuh-tumbuhan rawa. Tumbuh-tumbuhan itu membusuk dan tertimbun selama bertahun-tahun. Ciri tanah gambut adalah lunak dan basah. Nah, jadi bila ada tanah yang lunak dan basah itu disebut tanah gambut. Nah, yang pertama tadi tentang tanah. Tanah apa tadi? Ada 3, tanah vulkanik, tanah humus, dan tanah gambut. Nah, itu tadi pertama tentang tentang tanah yang kita bahas di sumber daya alam tadi. Yang pertama, yang kedua tentang hutan. Nah, ada siapa yang tahu tentang hutan? Tahu tuh hutan apa? Yang kita ke hutan biasanya kan? Siapa pernah berjelajah ke hutan? Siapa? Pernah. Apa yang dikerjakan di dalam hutan? Merumput, menanam padi, menanam buah-buahan. Nah, siapa yang lagi pernah ke hutan? Coba ceritakan apa yang kalian kerjakan di dalam hutan. Dan ada ibu. Ya, biasanya kita iya. Nah, kegunaan hutan antara lain menahan erosi, menyimpan air, menyediakan kayu dan bahan-bahan bangunan. Nah, jadi hutan ini sangat bermanfaat juga. Di hutan itu ada terdapat pohon yang besar ya lah. Iya. Nah, pohon yang besar itu kayunya kita bisa olah sebagai rumah. Nah, jadi kayu itu bermanfaat untuk tempat tinggal kita, untuk rumah. Dinding. Nah, jadi hutan ini juga bermanfaat supaya tidak terjadi banjir. Kita jangan menabang pohon karena pohon itu meresap air. Nah, jadi amunnya kita secara liar menebang pepohonan di hutan akan terjadi banjir dan longsor karena tidak ada menahan tanah. Nah, itu sebabnya biasanya yang terjadi longsor gara-gara hutannya ditebang, pohon-pohonnya yang besar. Nah, itu biasanya menyebabkan longsor, banjir. Nah, di sini hutan merupakan sumber daya alam yang dapat rusak. Nah, jadi hutan itu dapat rusak. Hutan dapat rusak dan musnah jika tidak dilestarikan. Tahulah arti dilestarikan? Dijaga, dilestarikan itu artinya dijaga. Kayak tambang kalau bu disiram. Iya, kayak bunga kita siram itu maknanya kita melestarikan bunga. Nah, di sini ada yang menyebabkan hutan rusak dan gundul. Penyebab kerusakan hutan itu antara lain, hutan itu bisa rusak apabila kita tebang secara liar. Nah, jadi gundul artinya kayak lampu dibakar. Yang kedua, kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau. Nah, jadi bila musim kemarau hati-hatilah, jangan main api di hutan. Dan berangkuang kayu berapi. Ya, jangan sembarangan membuang api di hutan. Karena mudah terbakar itu di musim
kemarau. Yang Kalau pertama, hujan dibuang ke sungai, Bu Ai juga rendah. iya kalau kita dibuang ke sungai kada. Amanya musim hujan kada apa-apa kan tanahnya basah. Daunnya basah. Daun basah kayak kita main nyelot-nyelotan kada basah. Jadi padanya loh. Iya, jadi padam maksudnya. Yang ketiga, pembakaran hutan untuk pembuatan ladang. Tahu lah ladang? Tahu. Yang kayak Menanam kita- padi. Iya, menanam padi. Pakai kita disini. Nah, jadi untuk menanam padi kayak kita bahu. Nah, ini padahal kada dilarang oleh pemerintah untuk menambang hutan, tapi itu kan kebudayaan kita kan berumur setiap tahun. Jadi kita menebang ladang ya pohon untuk dijadikan ladang. Nah, misalnya apa yang kalian bayangkan misalnya kalau hutan itu rusak, gundul, misalnya terjadi longsor, apa yang terjadi misalnya? Kalau Bisa banjir, longsor longsor, dan tsunami. ya bisa tsunami dan pemandangannya pun tidak enak dilihat. Nah itu tadi tentang hutan. Yang pertama tadi tentang apa? Nah yang kedua hutan. Nah terus yang ketiga tentang hewan. Hewan itu apa yuk? Hewan itu peliharaan. Binatang peliharaan. Jadi hewan ini binatang liar dan hewan peliharaan. Contoh binatang liar itu misalnya seperti apa? Siapa yang tahu binatang liar? seperti kelinci, Nah itu yang jinak, yang liar, yang Kijang. besar ya seperti kijang, gajah, buaya, rusa, kuda. Nah itu binatang liar. Ya zebra, ya buaya. ular, Nah terus binatang yang jinak itu seperti kelinci, ayam, burung, bebek, angsa, dan lain sebagainya yang tidak misalnya memaksa manusia itu hewan yang yang apa? kecil, Ya, hewan yang jinak. Nah, ini tadi adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang tadi pertama hutan, kedua hewan, ketiga tadi nah itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, terus yang keempat ada air. Nah, semua makhluk hidup memerlukan air. Begitu juga kita manusia. Awan kada ada air kayak apa kita hidup? Makan kada bisa, minum kada bisa, apalagi kada bisa, mandi kada bisa, memasak, mencuci apa serba yang kekeringan, Bu. iya kekeringan Seperti dalam di kita. Papua. Iya. Nah, selain untuk keperluan sehari-hari, masih banyak kegunaan air antara lain mengairi sawah, mengimun iwak, apalagi sarana transportasi dan pembangkit listrik. Nah, listrik ini pun membutuhkan air. Dijadikan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, ada 4. Pertama, kedua Hewan. ketiga Hewan. keempat Air. Nah itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sekarang yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang dapat habis. Contohnya seperti misalnya bahan tambang yang kayak begawi di situ. Nah, bahan tambang apa? Bahan Tambang tambang, emas, batu. Emas, Nah, batu. itu amanya Batu habis. bara. Iya. Batu bara. Ya, batu bara. Apa tadi? Emas, Batu. batu bara. Nah, itu bisa habis. Jadi itu kadang-kadang diperbaharui lah. Nah, ya bujur-bujur duduk lah. Seperti logam misalnya. Nah, itu sumber daya alam yang dapat. Nah, pertama di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah bahan tambang mineral logam. Di sini artinya bahan tambang yang berwujud biji. Contohnya biji besi, nikel, emas, perak, tembaga, timah. Nah, itu
adalah tambang mineral logam yang tidak dapat diperbaharui lagi. Artinya tidak dapat diperbaharui lagi, nya bisa habis bila kita pakailah, seperti emas misalnya. Boleh mendulang ya 2 gram kita jual, nah itu kan ada lagi di tempat kita, ya kan? Tapi kalau mencari lagi boy ada. Iya ada lagi. Amunnya rumah itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui lah, yang ada dapat diperbaharui seperti emas, besi. Kalau pohon sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah di sini bahan tambang mineral logam, contohnya batu kapur. Nah yang pertama tadi bahan tambang mineral logam. Nah contohnya tadi seperti apa? Pasir, batu, tanah, banget. Ya, yang ketiga bahan tambang sumber tenaga atau energi. Siapa yang tahu energi? Apa, Bayu? Energi terbuat dari Air. Makan. Makanan bisa juga, air bisa juga. Energi itu adalah kekuatan kita. Iya. Kalau yang kita kuat dari makan, dari minum, itu artinya kita energi. Jadi kan mau berolahraga tuh kuat. Ya, di sini ada contohnya lah, kompor apa yang digunakan ibumu untuk memasak. Kompor apa biasanya? Gas. Nah, atau kompor minyak tanah yang ada Atau minyak pemanas. gas. Nah, biasalah memasak pakai kompor itu. Biasa. Nah, gas ya. Nah, gas itu adalah sumber tenaga energi. Contoh sumber tenaga energi misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Nah, itu sumber tenaga energi. Nah, di sini persebaran sumber daya alam di Indonesia lah. Kekayaan sumber daya alam apa saja yang dimiliki oleh negara kita Indonesia? Apa aja? Siapa yang tahu? Bisakah kalian menyebutkan? Ada. Nah, di sini yang pertama itu pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nah, ini sumber daya alam kita di Indonesia lah. Nah, pertama itu peternakan. Negara kita memiliki wilayah wilayah datanya merupakan tanah yang subur, banyak sekali hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ayo perhatikan. Yuk, duduknya bismillah. Perikanan di Indonesia. Nah, ya, selain itu banyak tempat juga dilakukan usaha peternakan. Peternakan itu apa? Memelihara hewan. Di sini adalah yang memelihara hewan seperti ayam, misalnya anjing. Ada. Ada burung. Ada bayi ayam. Ya, ayam. Nah, di sini persebaran hasil pertanian. Siapa yang suka berkebun? Misalnya, Aku suka juga, Bu. berkebun padi, beras, jagung, ubi, kayu, kedelai, dan kacang tanah, ataupun misalnya kacang sayur-sayuran. Nah, itu termasuk pertanian. Iya. Yang kedua itu padi atau beras. Nah, daerah penghasil padi atau beras antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah padi. Penghasilnya tadi itu negara-negara wilayah-wilayahnya. Nah, terus jagung. Nah, daerah penghasil jagung antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sulawesi. Nah, itu penghasil jagung. Nah, di sini banyak lagi sumber daya pertanian tadi, yaitu ubi, jagung, beras. Nah, itu tadi pertanian ya, padi ya. Nah, persebaran hasil perkebunannya yaitu tebu, tembakau, teh, apalagi? Iya, betul. Nah, itu tadi. Nah, terus hasil hutannya. Hasil hutannya antara lain seperti kayu rotan, meranti. Siapa yang
yang tahu nama-nama pohon kayu? Tahu. Ayo, meranti, cendana, jati, akasia, dan lain sebagainya. Kayu sungkai. Iya, sungkai. Nah, tadi sekarang persebaran hasil peternakan. Nah, hasil peternakan tuh misalnya apa-apa? Seperti sapi, ternak kerbau, kuda, nah dan lain. Gajah. Iya. Gajah, betik, badak, seperti badak kebarihan, yang ada. Nah, jadi di negara kita inilah Indonesia ini banyak sumber daya alam. Coba Ibu ingin bertanya, tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi apa? Seperti hutan, tanah, kayu, bunga, air, burung. Itu yang dapat diperbaharui. Sekarang yang tidak dapat diperbaharui seperti besi, logam, perak, batu bara, lagi emas. Ya, emas. Nah, bisalah membedakan yang tidak dapat diperbaharui, yang dapat diperbaharui. Bisa? Nah, coba tulis di bukunya. Nomor 1, sumber daya alam. Coba tulis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Duduk, Ripen. Jangan di kamera lagi pada berapa. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sudah. Yang pertama tadi coba tulis apa? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 1. Apa jadi Bu Tade? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Langsung aja tulis 1. Tulis. Ya, 1. Apa jadi Bu tadi Bayu? Nomor 1 yang dapat diperbaharui apa? Kayu, tanah. Tulis tanah. Satu lagi. Apa lagi? Coba si topan. Yang dapat diperbaharui apa topan? Yang ada di hutan apa-apa? Gue lagi rusak tuh. Ya biar aja. Yang nomor 2, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui seperti apa Bayu? Ya, tulis. Sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang pertama. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa-apa. Coba sudah. Ya, sudah. Sumber daya alam kan? Coba letakkan pulpennya di atas mejanya. Ya sudah. Ya. Ya, ibu hendak bertakon. Yang pertama pada si Arif. Sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Air, Ayo. Hutan. Ya sudah. Sekarang si Bayu, ibu mau bertanya sama Bayu. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa Bayu? kayu, tanah, Itu yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat besi, perak, besi, emas. Ya, emas. Nah, itulah. Nah, sudah. Nanti gue ditulis. Ya, sudah. Nah, jadi itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tanah. Ya, jadi tadi terus. Tanah. Nah, jadi kita tadi membahas tentang apa? Tentang sumber daya alam di Indonesia. Ada 2 sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, itu tadi. Mengerti lah sudah?
ditanyakan tentang sumber daya alam di Indonesia. Ada, Bu. Apa? Ayo. Sumber daya alam misalnya seperti tanah. Iya, Pak. Misalnya seperti buatan minyak tanah, pohon-pohonan. Itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pokoknya yang tidak dapat diperbaharui itu yang mudah habis. Yang seperti biji besi tadi, seperti emas, batu bara, pasir. Nah, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena ini bisa habis. Nah, mengerti sudah semua? Ngerti. Ada nggak yang belum paham tentang sumber daya alam? Paham. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi seperti tanah itu banyak manfaatnya, hutan banyak manfaatnya, hewan banyak manfaatnya, air banyak manfaatnya. Nah, Sumber daya. Kelang. nah, jadi itu tadilah pembahasan kita hari ini. Ada mengerti lah sudah? Ngerti. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan, Irwan. Ya, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan semuanya paham lah. Nah, jadi Ibu tutup dulu hari ini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.